Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Divock Origi ngotot bertahan di Milan meski mau dijual. Divock Origi kabarnya mau dijual AC Milan pada bursa musim panas ini. Melansir Football Italia, sudah ada dua klub yang berminat membeli Divock Origi. Ada klub Premier League, West Ham United, dan tim Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya. AC Milan dan West Ham dikabarkan sudah dua kali bertemu membahas transfer Origi. Ada proposal yang diajukan, yakni tukar guling Origi dengan penyerang The Hammers, Gianluca Scamacca. Di satu sisi, Origi rupanya masih ingin mencoba peruntungan di Milan. Dia menolak dijual musim panas ini dan mau membuktikan diri di Liga Italia 2023-2024. FIGC beri hukuman tambahan pada Agnelli untuk kasus manuver gaji. Ex-presiden Juventus Andrea Agnelli mendapatkan hukuman tambahan dari Federasi Sepak Bola Italia. Kali ini karena kasus manuver gaji yang melibatkan dirinya. Seperti diumumkan FIGC pada Senin 10 Juli 2023, Agnelli mendapat larangan 16 bulan berkecimpung di dunia kulit bundar plus denda senilai 60.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah untuk kasus ini. Ia sudah mundur dari jabatannya sejak akhir 2022 silam. Sebelumnya, ia sudah dihukum selama 2 tahun karena kasus penggelembungan nilai transfer yang membuat Juventus juga terkena hukuman pengurangan 10 poin musim lalu. Jika di total, Agnelli dilarang beraktivitas di sepak bola selama 40 bulan. Pogba kembali ke Turin usai kunjungi markas Al-Ittihad. Pogba diketahui menghabiskan akhir pekan lalu di Arab Saudi. Kepergiannya ke Jeddah menimbulkan spekulasi bahwa ia akan segera bergabung dengan tim asuhan Nuno Espirito Santo tersebut. Al-Ittihad bahkan dikabarkan telah menawarkan kontrak sebesar 100 juta euro untuk 3 musim kepada Pogba. Meski begitu, info yang dikumpulkan sejauh ini menyimpulkan Pogba pergi ke sana bukan untuk urusan sepak bola, melainkan urusan pribadi. Tujuan utamanya diyakini menjalankan ibadah umroh sebab ia juga pergi ke Mekah. Ia kemudian kembali ke Turin karena memang harus melanjutkan pramusim bersama Juventus yang dimulai pekan ini. Ia sudah berlatih lebih awal di markas klub sejak pekan lalu. Tottenham tolak tawaran kedua Bayern buat Harry Kane. Bayern Munich sudah beri tawaran kedua kepada Tottenham Hotspur untuk memboyong Harry Kane. Duit segepok 1,33 triliun rupiah ditolak Spurs. Hal itu diberitakan media-media Inggris. Sky Sport menulis Bayern Munich sudah memberikan 2 kali penawaran kepada Tottenham Hotspur demi mendapatkan Harry Kane. Belum ada kabar terbaru apakah Bayern Munich kembali maju membawa penawaran ketiga. Dikabarkan Bayern Munich dan Harry Kane sudah sama-sama sepakat. Namun kini masalahnya hanya Tottenham Hotspur yang enggan melepas striker. Manajer Tottenham berharap Kane bertahan. Kane menjadi bidikan Bayern pada bursa transfer musim panas ini. Di Rotten sudah mengajukan beberapa kali tawaran untuk penyerang timnas Inggris ini. Manajer Tottenham, Ange Postecoglou juga tak bisa memastikan masa depan Kane di klub asal London Utara tersebut. Ia menegaskan situasi transfer Kane bukan kewenangannya. Meski demikian, ia berharap Kane bertahan di Tottenham, maka dari itu ia tetap memasukkan Kane dalam rencana taktiknya dengan Tottenham. Bellingham pulih dari cedera lutut, fit jalani pramusim di Madrid. Bellingham merapat ke Madrid dalam kondisi kebugaran yang kurang baik. Ia didatangkan Madrid setelah sempat mengalami cedera lutut kala membela di Borussen. Cedera tersebut membuatnya absen di laga pekan terakhir Liga Jerman. Bellingham juga melewatkan laga pekan internasional bersama timnas Inggris pada bulan ini. Situasi ini sempat dikhawatirkan bakal mengganggu masa awal adaptasi Bellingham di Madrid. Bellingham meredakan kekhawatiran tersebut dengan mengatakan kondisinya sangat baik. Ia menegaskan cedera lututnya sudah sepenuhnya pulih. Menilik dari hasil tes medis terakhir, Bellingham sudah sepenuhnya siap menjalani latihan pramusim Madrid. Juventus setuju dicoret dari UEFA Conference League musim depan.
Buntut dari masalah finansial fair play, Juventus masih dibayangi hukuman UEFA. Musim lalu Juventus sudah dihukum pengurangan 15 poin. Meski begitu, Juve mampu kembali merangkak ke atas dan finish di peringkat ke-7. Juve pun berhak mengunci tiket bermain di UEFA Conference League. Akan tetapi, Juve diketahui akan mundur dari ajang kasta ketiga di kompetisi antar klub Eropa tersebut. Dirangkum Detik Sport dari media-media Italia, Juventus akan mengalah ke UEFA. Mereka rela dicoret dari kompetisi UEFA Conference League dan memberikan tiketnya ke Fiorentina. Bianconeri mau coba berdamai dengan UEFA. Kehilangan tempat di UEFA Conference League pun dinilai tidak akan terlalu berpengaruh besar pada perihal gengsi klub. Reece James ingin jadi kapten masa depan Chelsea. Perginya Cesar Azpilicueta menyebabkan ban kapten Chelsea lowong. Reece James yang merupakan jebolan akademi Chelsea rupanya mengincarnya. Ayahnya, Nigel James, mengatakan anaknya ingin menjadi pemimpin klub selanjutnya. Soal ban kapten, Mauricio Pochettino berjanji akan segera memutuskannya. Manajer baru Chelsea itu ingin mengenal pribadi para pemainnya lebih dekat sebelum menyerahkan jabatan penting itu. Ronald Koeman kritik transfer Gundogan ke Barcelona. Kedatangan Ilkay Gundogan disambut antusias Presiden Barcelona Joan Laporta. Dia bahkan mengklaim Gundogan sudah tepat memilih bergabung ke klub bergengsi ketimbang bertahan di Manchester City. Kritikan justru datang dari legenda Barcelona Ronald Koeman. Pelatih asal Belanda itu heran Blaugrana lebih memilih pemain tua seperti Gundogan ketimbang mengorbitkan pemain-pemain muda. Dari luar, usia para pemain jadi bahan omongan dalam bursa transfer, baik secara ekonomi maupun sepak bola, karena mereka bekerja untuk masa depan, kata Koeman dilansir dari Marca. Gundogan adalah pemain hebat, tetapi dia seharusnya tiba di sini sebelumnya. Untuk klub yang harus melihat ke masa depan, mereka adalah pembelian berjangka 2 atau 3 tahun. Mantan pelatih Barcelona itu menambahkan. Real Madrid pertimbangkan untuk merekrut kembali Zinedine Zidane sebagai manajer. Real Madrid kabarnya mempertimbangkan untuk merekrut kembali Zinedine Zidane sebagai manajer baru mereka. Akan tetapi dari laporan yang sama, peluang Madrid untuk mengamankan Zidane sendiri tak sepenuhnya terbuka. Hal ini dikarenakan Zidane masih menyimpan keinginan untuk menjadi pelatih timnas Prancis. Jikalau Real Madrid tak berhasil mengamankan Zidane, mereka sudah memiliki opsi alternatif. Opsi alternatif mereka adalah Xabi Alonso yang saat ini juga menjadi pelatih Bayer Leverkusen dan juga Raul yang saat ini menukangi Real Madrid Castilla. Arsenal lebih baik urungkan niat datangkan Kylian Mbappe. Bekas pemain Arsenal Alan Smith menyarankan mantan klubnya untuk mengurungkan niat untuk merekrut Kylian Mbappe. Sebab Smith menilai Arsenal butuh dana selangit untuk mendatangkan penyerang Paris Saint-Germain tersebut. Terlebih Mbappe diyakini bakal meminta gaji yang sangat besar sehingga ditakutkan bakal merusak keharmonisan ruang ganti Arsenal. Smith yakin para pemain Arsenal lain akan cemburu dengan gaji sang kapten timnas Prancis yang terlalu besar. Bos Tottenham tak jamin masa depan Harry Kane. Pelatih anyar Tottenham, Ange Postecoglou, akan berusaha meyakinkan Harry Kane untuk mengurungkan niatnya pindah ke Bayern Munchen. Menurutnya, Kane merupakan sosok pemain penting bagi klub, tetapi ia tidak berani memberi jaminan soal masa depan sang bintang. Saya belum mendapatkan jaminan apapun dan saya tidak mengharapkan jaminan apapun. Saya hanya mengikuti dan mencoba berkonsentrasi pada hal-hal yang saya ketahui saat ini. Jelas Postecoglou soal masa depan Kane. Diincar Al-Ettifaq, Jordan Henderson menolak. Kapten Liverpool Jordan Henderson baru-baru ini menyatakan dirinya menolak tawaran dari klub Saudi Al-Ettifaq. Ketertarikan Al-Ettifaq terhadap Henderson sendiri tak lepas dari manajer baru mereka Steven Gerrard. Sang kapten rupanya masih ingin bermain di Liverpool dan membawa skuadnya untuk bangkit kembali musim depan. Selain itu, ia juga dikabarkan kurang begitu tertarik dengan peluang bermain di Arab Saudi musim panas ini. Manchester United nangis darah, Victor Osimhen gantikan Kylian Mbappe di PSG. Pemain incaran Manchester United Victor Osimhen bakal gantikan Kylian Mbappe di PSG pada bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut membuat setan merah nangis darah.
Meskipun Napoli telah mematok harga Victor Osimhen senilai 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Namun mahar tersebut bisa diupayakan mengingat PSG merupakan salah satu klub yang memiliki sumber keuangan melimpah. Maka dari itu PSG menjadi satu-satunya ancaman bagi Manchester United untuk mendaratkan Victor Osimhen. Serius, bawa pulang Romelu Lukaku. Inter Milan gelar pertemuan dengan Chelsea. Klub Liga Italia Inter Milan gelar pertemuan dengan Chelsea sebagai bukti serius gait Romelu Lukaku di bursa transfer musim panas ini. Meskipun sebelumnya menolak tawaran yang telah diajukan oleh pihak Inter Milan, tetapi Chelsea kali ini bisa setuju. Keadaan itu tidak terlepas dari harga resmi yang bakal dilayangkan oleh Inter Milan kepada Chelsea. Nilai yang bakal diterima oleh Chelsea untuk melepas Lukaku diyakini tidak main-main, mengingat Inter Milan akan mendapatkan tambahan sumber keuangan dari penjualan Andre Onana dan gelontoran dana dari Nike. Tuntaskan transfer ke AC Milan, Christian Pulisic akan lakukan tes medis minggu ini. Pemain Chelsea Christian Pulisic akan segera menuntaskan transfer ke AC Milan dan akan menjalani tes medis terlebih dahulu. Pulisic sendiri memang lebih memprioritaskan untuk cabut ke AC Milan musim panas nanti dibandingkan ke Lyon. Karena itu transfer pun akhirnya berjalan dengan cukup lancar di antara kedua pihak. Untuk kontrak sendiri, sang pemain kabarnya akan menaikkan kontrak dengan durasi selama 4 tahun. Itu berarti winger asal Amerika Serikat itu akan mengkontribusikan jasanya untuk skuad Rossoneri sampai tahun 2027 yang akan datang. Daniel Maldini dilepas AC Milan ke Empoli. Dinasti Maldini resmi berakhir setelah nyaris 7 dekade. Dinasti Maldini resmi berakhir di AC Milan setelah nyaris 7 dekade menghiasi klub dari generasi ke generasi. Daniel Maldini menjadi anggota terakhir klan Maldini yang meninggalkan AC Milan. Gelandang berusia 21 tahun itu resmi dilepas Rossoneri ke Empoli pada bursa transfer musim panas ini. Daniel hijrah dengan status pinjaman selama semusim. Ia bisa dipermanenkan Empoli dengan biaya penebusan 5 juta euro. Milan juga menanamkan klausul pembelian kembali jika dia telah direkrut permanen Empoli. Ongkos buyback clause untuk mengembalikannya ke San Siro mencapai 6 juta euro. AC Milan belum dapat pengganti Sandro Tonali, Stefano Pioli kirim ultimatum. Pelatih AC Milan Stefano Pioli kirim ultimatum untuk Dewan agar segera mendapat pengganti Sandro Tonali di bursa transfer musim panas ini. Stefano Pioli merasa kehilangan usai ditinggal pergi Tonali ke Newcastle United. Pioli juga menegaskan bahwa kepergian Sandro Tonali adalah kerugian yang cukup serius bagi AC Milan. Kepergian Sandro Tonali menuju ke Newcastle United adalah kerugian yang serius. Terang Stefano Pioli dikutip dari Milan News. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika AC Milan setuju dengan nilai yang ditawarkan Newcastle United. Dari sudut pandang teknis, kami harus segera mencari pengganti yang sepadan dengan Sandro Tonali. Pungkasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!